Jadi bahan-bahan ini harus dipakai kalau kita mau menggunakan alas kandang ya. Baik itu yang bahannya sekam padi, serbuk gergaji, pasir, atau apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Om Kupluk, hari ini kita kembali ketemu ya dalam channel yang selalu konsisten membahas berbagai hal tentang dunia ternak ayam kampung. Nah, buat kalian yang memang masih mencari atau dalam proses belajar beternak dan butuh berbagai informasi terkait dunia ternak, channel ini mungkin bisa menjadi rujukan, salah satu rujukan, karena kita membahas berbagai hal tentang edukasi, tutorial, serta penanganan penyakit yang mungkin tentunya pernah dikerjakan di channel ini. Oke sahabat, nah pada kesempatan ini saya akan kembali membahas satu hal yang salah satu instrumen terpenting dalam menentukan sukses atau tidaknya ternak ayam kita. Apa itu? Nah, tepatnya adalah manajemen kandang. Dalam manajemen kandang itu terdapat satu hal yang paling menjadi kunci ya untuk sukses atau tidaknya, yaitu liter kandang. Atau kata lain dari liter kandang adalah alas kandang. Alas kandang itu teman-teman ada beberapa bahan lah yang bisa digunakan. Namun ada tingkatan-tingkatannya, ada kelebihan dan plus minusnya lah. Itu nanti akan saya bahas pada konten kali ini ya, secara spesifik dibahas satu persatu nantinya. Tapi secara garis besar ini adalah inti yang harus dipahami dulu sebelum masuk ke penggunaan bahan-bahan itu. Alas kandang itu fungsinya apa sih? Nah, fungsinya adalah untuk menjaga agar kandang kita itu tidak bau, teman-teman. Jadi buat kalian yang pernah ngerasain kandang atau datang ke satu peternakan ayam dan itu dari jauh sudah bau itu, atau terutama yang bau-bau amoniak itu loh, tajam. Itu karena manajemen kandangnya ada yang keliru mungkin. Entah itu penggunaan bahannya yang salah, atau karena terlalu lama yang tidak diganti, atau fungsinya semestinya bisa mengurai kotoran itu dia tidak berjalan. Itu ada hal-hal yang menjadi faktor X. Nah, sebelum pada materi ini saya akan bahas terkait hal itu, dan untuk pada awalnya akan ada beberapa bahan yang memang harus digunakan, teman-teman. Jadi bahan-bahan ini harus dipakai kalau kita mau menggunakan alas kandang ya. Baik itu yang bahannya sekam padi, serbuk gergaji, pasir, atau apapun itu. Tetap intinya harus menggunakan bahan-bahan ini. Bahan-bahan itu apa? Nah, nanti akan saya tunjukkan juga. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sekam atau alas kandang itu dia akan bekerja baik ketika instrumen-instrumen pendukungnya sebelum ditebar itu tepat. Jadi fungsi alas kandang yang itu bisa mencegah bau, menjaga kandang tidak bau dan menjaga agar ternak kita sehat, dan kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri yang ada di kandang, baik yang terdapat pada kandang, terutama yang kandang yang sudah pernah digunakan, nah ataupun bakteri yang dibawa atau kuman yang dibawa dari bahan-bahan alas kandang itu ada banyak banget. Jadi cara solusinya apa tuh supaya itu bisa teratasi? Nah, terutama adalah aplikasi dari sekam atau alas kandang itu. Nah, yang perlu digunakan adalah penggunaan desinfektan. Penggunaan desinfektan itu penting sekali sifatnya, karena itu menentukan steril atau tidaknya kandang kita, alas kandang kita nantinya. Kemudian, dan desinfektan itu digunakan 2 kali ya teman-teman sebelum alas kandang itu ditebar, dan setelah alas kandang itu tertebar. Dan tentunya alas kandang itu tidak boleh langsung dipakai, tapi tetap didiamkan dulu dalam waktu kurang lebih 1 hari lah, baru itu bisa ditempatin supaya desinfektan itu bekerja dengan maksimal dan sudah membunuh kuman-kuman yang ada di alas kandang ataupun yang ada bawaan lantai kandang itu sendiri.
Jadi seperti itu teman-teman. Ada hal-hal yang memang sangat krusial sifatnya. Ketika itu dilanggar, maka alas kandang apapun yang kita gunakan itu tidak akan ada gunanya. Materi selanjutnya itu akan saya jabarkan satu-satu. Tetap disimak maksimal agar tidak ada informasi yang terpotong sehingga pemahaman juga sedikit atau terpotong-potong. Oke, selamat menyaksikan. Halo sobat ternak, sebelum kita membahas bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai alas kandang, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk dilakukan penggantian. Nah, apa itu? Berikut adalah bahan-bahannya. Yang pertama adalah antisep. Antisep ini adalah campuran yang digunakan untuk menunjang efektivitas dari proses desinfektan terhadap kandang-kandang. Tujuannya agar kandang kita bisa benar-benar steril dari virus-virus dan kuman. Nah, kemudian campurannya adalah sabun tangan. Sabun cuci tangan ini fungsinya adalah membantu membunuh atau menghilangkan kutu-kutu yang biasanya ikut di bahan-bahan alas kandang seperti sekam dan lain-lain. Dan tentunya kita butuh semprotan tangki ya. Dan bagi yang menggunakan sekam biasanya membutuhkan bahan-bahan berikut seperti sapu, bahan sekam, dan sekop serta alat pendorong untuk memudahkan pekerjaan. Dan satu bahan yang tidak kalah penting adalah kapur dolomit yang biasa kami gunakan. Nah, kapur ini penting sekali perannya agar kandang sebelum diisi sekam itu benar-benar steril ya teman-teman. Dan selanjutnya bahan dari desinfektan itu sendiri adalah iodin atau tepatnya povidone iodine. Bahan ini kami gunakan karena dia itu aman. Bahan ini aman ketika terkena mata atau masuk ke dalam tubuh ayam, sehingga sangat steril dan tidak berbahaya bagi kesehatan ayam kita. Dan tentunya ini adalah bahan-bahan tambahan berupa alat ukur dan lain sebagainya. Sobat ternak, pada tahap selanjutnya adalah proses meracik atau mengisi tangki dengan bahan-bahan yang sudah disediakan. Dan untuk teknisnya nanti akan dibahas di deskripsi. Namun yang pasti semua bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam untuk menunjang proses desinfeksi kandang agar fungsinya bisa berjalan sesuai harapan. Sobat ternak, nah bagi kalian yang memilih menggunakan sekam sebagai alas kandang, tentunya itu adalah pilihan yang cukup tepat, seperti yang digunakan di kandang kami. Nah, tentunya sebelum proses penggantian dilakukan, bagi kandang yang sudah berpenghuni itu sebaiknya dibersihkan atau diangkat sekam yang lama. Sekam yang lama ini penting untuk diangkat agar tidak ada sisa-sisa bakteri atau kuman yang bisa membahayakan kesehatan ternak-ternak kita. Nah, setelah bersih dan telah dilakukan pengapuran dolomit, itu kemudian disemprotkan dengan desinfektan. Nah, desinfektan itu dimaksudkan agar kuman-kuman atau bakteri yang ada di bawah sekam lama itu bisa benar-benar steril. Dan proses penyemprotan itu tidak hanya dilakukan di lantai teman-teman, semua harus kena, mulai dari dinding, bahkan plafon atau jaring-jaring yang ada di atas. Kalau memang ada, itu juga harus kena semprot semua,
karena bakteri atau kuman itu tidak hanya tinggal di lantai, melainkan menyebar sampai ke kemana-mana, bahkan tempat makan pun itu kena semprot semua ya. Itulah sebabnya kenapa kita memilih desinfektan yang ramah atau aman untuk ayam, karena mau tidak mau kita tetap harus menyemprot tempat makan dan tempat minum. Dan kelebihan kenapa sekam itu banyak digunakan, pertama karena sekam cenderung lebih mudah didapatkan, terutama daerah-daerah yang memang masih banyak petani padinya atau penggunaan pabrik padinya. Dan di tempat kami harga sekam itu memang cukup lumayan mahal dan cenderung lebih mahal dibanding daerah-daerah lain di Pulau Jawa, karena per satu karung di tempat kami itu dibeli dengan harga 30.000 teman-teman. Sedangkan tempat lain mungkin ada yang masih menjual 5.000. Nah seperti ini teman-teman, ketika sudah ditebar, pengapuran sudah selesai. Nah inilah yang terjadi pada ayam-ayam yang baru mendapatkan sekam baru, dan mereka sangat nyaman teman-teman. Dan wujud dari sekam yang aman seperti ini, dia masih utuh, masih cenderung coklat kekuningan, dan ini sangat efektif untuk mengurai kotoran serta air yang tumpah dari minuman, mengurai kotoran dan mengikat amoniak yang mungkin ada dikeluarkan oleh kotoran-kotoran ayam ini. Cara untuk kekurangan dari sekam ini, untuk diketahui bahwa proses penggantian itu cenderung lebih cepat ya. Paling lama itu biasanya 3 bulan sekali itu sudah harus diganti, karena biasanya sudah hancur dan sudah mulai berdebu teman-teman. Bahan kedua penggunaan alas kandang adalah sekam bakar. Nah sekam bakar ini merupakan modifikasi dari sekam yang biasa digunakan pada umumnya masyarakat. Nah pengolahannya adalah sekam dibakar dengan teknik khusus teman-teman. Jadi tidak dibakar sembarangan, melainkan dia dibakar namun tidak boleh hancur teman-teman ya, tidak boleh sampai berdebu. Tekstur dari sekam-sekam ini dia tetap harus utuh. Nah sekam bakar ini sangat direkomendasikan untuk para peternak, khususnya paling ideal menggunakan sekam ini adalah kandang yang tidak menggunakan, yang lantainya tidak menggunakan semen. Dia lebih efektif atau paling efektif ketika sekam bakar ini dipadukan dengan lantai tanah, sehingga dengan cara tersebut fungsi dari sekam bakar yang mengandung unsur karbon dan kemampuannya untuk mengikat amoniak itu sangat kuat, sangat bagus teman-teman. Dan ini sangat direkomendasikan terutama para peternak rumahan ataupun skala besar. Nah sekam bakar ini memiliki kelebihan atau keunggulan, yaitu dia tidak bisa ketika dipadukan dengan lantai tanah itu dia bisa bertahan bahkan dalam hitungan tahun ya teman-teman ya, bahkan bisa setahun itu. Kalaupun dia tidak perlu diganti teman-teman, dia hanya perlu ditambah dan ditambah seperti itu, karena tidak menghasilkan debu yang berlebihan dan bau amoniak sama sekali tidak ada teman-teman, asal dengan catatan lantainya adalah tanah. Dan seperti itu kelebihan dan kemampuan dari unsur karbon yang ada di dalam sekam bakar ini itu jauh lebih baik ketimbang menggunakan sekam mentah yang cenderung harus diganti dalam tempo lebih singkat. Namun sebagai konsekuensi dari perubahan bentuk itu, sekam bakar tentunya memiliki nilai ekonomis atau harga yang cenderung lebih mahal dibanding sekam normal. Dan di daerah kami, ketika harga sekam murni itu hanya sekitar 20 sampai 30 ribu, itu ketika sudah berubah menjadi sekam bakar itu bisa tembus sampai 50 ribu per karung teman-teman. Kecuali akan berbeda ketika kita bisa membuatnya sendiri seperti yang ditampilkan pada tayangan ini, jauh akan lebih ekonomis. Dan seperti itulah teman-teman.
Alas kandang selanjutnya adalah serbuk gergaji. Nah, serbuk gergaji ini memiliki lebih banyak kelemahan dari rekomendasi yang lain. Karena pertama, kemampuannya untuk mengurai kotoran atau menyerap air yang jatuh ke lantai itu kurang begitu maksimal, teman-teman. Dan bahkan cenderung menggumpal kotoran itu ketika digunakan. Dan kemampuan untuk mengikat amoniak kurang begitu efektif karena memang bentuknya atau teksturnya itu lebih besar-besar dibanding dengan sekam padi, apalagi sekam bakar. Jadi untuk yang satu ini memang tidak direkomendasikan, namun banyak juga yang menggunakan. Mungkin salah satu pertimbangannya adalah nilai ekonomisnya yang cenderung jauh lebih murah dibanding alas-alas kandang yang lain dan mudah diperoleh, yang biasa didapat dari pengusaha somel. Dan beberapa kali saya menemukan bahwa bahan yang satu ini memang dijual dengan harga yang sangat murah, bahkan sampai gratis, teman-teman. Jadi bisa saja ini jadi rekomendasi atau digunakan ketika memang tidak ada atau motivasinya adalah untuk menghemat biaya, dan memang bisa saja digunakan ketika pertimbangan yang fungsi menyerap kotoran itu tidak begitu penting, teman-teman. Rekomendasi terakhir adalah pasir laut. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki budget lebih, bisa menggunakan opsi yang satu ini, yaitu pasir laut. Dan pasir laut ini tentu berbeda dengan pasir kali ya, karena kemampuannya untuk menyerap amoniak dan menyerap cairan itu jauh lebih baik ketimbang dengan jenis pasir yang lain, apalagi pasir merah. Namun bahan ini bahkan berdampak sangat positif atau efektif ketika dipadukan dengan lantai yang terbuat dari tanah, kemudian dipadu lagi dengan tanah ya di atasnya. Jadi dia akan memiliki efek atau khasiat yang sangat baik untuk digunakan para peternak. Bahkan beberapa rekan yang saya ketahui menggunakan pasir sebagai alas kandang itu cenderung tidak mengganti sekamnya atau alas kandangnya dalam waktu bertahun-tahun. Jadi dia hanya perlu menambah ketika terjadi pengurangan atau mungkin dianggap semakin masuk ke dalam, apalagi yang menggunakan lantai tanah, karena dia akan tenggelam ketika diinjak. Namun itu akan memakan waktu lama. Jadi seperti itu, teman-teman.